Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Sehingga kita bisa melalui semester ini dengan baik dan lancar. Oke, jadi kita sekarang ketemu lagi ya di sesi online meeting kuliah berpikir komputasional ke pekan ke-9 ya. Pekan ke-9 ini kita akan mencoba mendiskusikan sebuah materi kembali ya. Jadi topik yang akan kita diskusikan hari ini mengenai algorithmic thinking atau berpikir algoritmik ya. Oke, sebelum kita ke materi mungkin ya ada sedikit atau beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan UTS kemarin ya. Jadi seperti telah disampaikan oleh kakak-kakak asisten gitu ya, bahwa nilai UTS sudah bisa dilihat di course ya, course IPB ACID. Bagaimana sudah tengok-tengok situs course IPB ACID untuk melihat nilai UTS? Sudah, Pak. Sudah, Pak. ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, sudah tahu jadi nilai masing-masing ya. Nah, ya apapun hasilnya ya, kita syukuri ya, terus kita evaluasi gitu ya. Semoga nanti di UAS bisa kita tingkatkan nilainya ya. Jadi porsi nilai UTS ini dari informasi yang saya peroleh dari koordinator mata kuliah, porsinya adalah 30% ya. Jadi jangan berkecil hati karena nanti masih ada 65% porsi nilai yang lain. Jadi mohon tetap optimis ya, tetap semangat mengikuti seluruh kuliah ya di tingkat 1 ini. Oke, nah lalu juga untuk pembahasan atau jawaban dari soal-soal UTS yang kemarin dibuka kembali ya di Anda mencoba kemarin di pekan kemarin ya, mencoba kembali di pekan kemarin, itu sudah ada jawabannya juga, tapi mungkin memang pembahasannya belum lengkap ya. Nah mungkin nanti mudah-mudahan pembahasan dari nilai UTS kemarin bisa diperlengkap ya. Nanti bisa dilihat untuk menambah pengetahuan ya. Oke, baik sekarang agar waktu kita efisien tidak terbuang banyak ya. Saya akan menampilkan materi hari ini ya. Kita rileks saja ya, jangan terlalu tegang untuk mengikuti materi-materi berpikir komputasional ini ya. Rileks tapi tetap serius ya. Sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diserap dengan baik. Saya akan menampilkan slide PowerPoint untuk pertemuan kali ini. Oke, apakah sudah muncul ya slide PowerPoint saya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Ya. Pak. Sip. Terima kasih konfirmasinya ya. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang materi berpikir algoritmik ya. Berpikir algoritmik. Jadi ada dua kata ya, berpikir dan algoritmik ya. Nanti kita coba lihat terutama untuk kata yang kedua ya, algoritmik ya. Apa sih maksudnya? Mungkin dari kalian ya
dari Anda semua ada yang pernah mendengar tentang kata yang kedua ini, algoritmik gitu ya. Apalagi sekarang di era yang pernah disinggung di pertemuan-pertemuan awal ya, era teknologi informatika dan komunikasi, era VUCA dan sebagainya. Mungkin Anda pernah mendengar kata algoritmik gitu ya, tidak hanya di literatur yang berhubungan dengan komputer, tapi bisa juga dari media-media massa yang umum gitu ya. Oke, nah sekarang kita nostalgia lagi nih ke gambar-gambar ini gitu ya, gambar-gambar yang sering muncul di slide-slide sebelum UTS kemarin, yakni tentang pilar-pilar computational thinking atau city course ya. Jadi pilar-pilar berpikir komputasional atau inti-inti ya, atau pilar fondasi-fondasi gitu ya dalam berpikir komputasional. Hal-hal ini sudah pernah disampaikan ya, seperti decomposition, lalu juga pernah menyinggung tentang pattern recognition ya, lalu ada abstraction ya, dan sekarang ada yang namanya algorithm, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai algoritme ya, atau bisa juga algoritma ya. Nah, jadi kita akan membahas yang di kuadran atau kotak keempat ini. Oke. Nah, apa itu algoritme? Nah, ada yang punya pendapat nih tentang istilah ini ya. Tadi kan di judul ada dua kata ya, ada berpikir dan ada algoritmik ya. Berpikir ya kegiatan kita sehari-hari gitu ya, setiap waktu kita berpikir ya. Berpikir itu tujuannya untuk menjawab pertanyaan ya. Nah, kenapa ada pertanyaan? Ada masalah. Jadi berpikir itu ingin menyelesaikan masalah. Nah, cuma di sini ada embel-embel algoritmik gitu ya. Nah, jadi berpikir macam apa ya, berpikir algoritmik itu gitu ya. Atau algoritma itu apa sih gitu ya definisinya. Ada yang bisa memberikan pendapat ya. Jadi kita banyak diskusi di sini, silakan. Ada yang pernah dengar istilah algoritma? Di antara Kenapa? ya, nah yang pernah dengar apa tuh? Ya, Anda pahami tentang apa itu algoritma? Apa ya? Atau Anda dengarnya itu di mana gitu? Biasanya sih dengarnya di internet sih, Pak. Oke, di internet ya, wajar ya, istilah itu sering muncul. Nah, lalu pas Anda dengar itu, Anda berada dalam artikel apa gitu, atau sedang mempelajari artikel apa? Sehingga Anda menemukan kata algoritma. Biasanya sih kalau terutama lagi nonton YouTube ya, terutama ya YouTube itu kan karena kan setahu saya kalau misalkan semakin sering semakin sering yang kita tonton itu nanti konten-konten yang bakal direkomendasi dari YouTube itu bakal itu semua yang sesuai dengan tema itu. Oke, itu Gitu, memang begitu ya. Kalau kita lihat konten YouTube, maka yang direkomendasikan adalah sesuai yang sering kita tonton. Nah, terus kaitannya dengan algoritma tadi apa? Nah, saya belum menemukan keterkaitan. Saya nyoba, Pak. Silakan, Mas Fauzi. Menurut saya algoritma itu cara menyelesaikan masalah secara sistematis, terus logis gitu antar satu step dengan step berikutnya, punya alasan lah, gitu Pak. Ya, benar ya. Betul ya. Jadi tadi ya yang disampaikan Mas Fauzi ya. Jadi algoritma itu nanti ada di slide berikutnya sih ya. Ya betul ya. Jadi kita punya masalah, lalu dalam menyelesaikan masalah ini kita menyusun langkah-langkah yang sistematik lalu terurut gitu ya. Sehingga kalau langkah-langkah tadi diikuti, maka masalah tadi terjawab ya, masalah tadi terselesaikan ya. Dan langkah-langkah ini bisa dikerjakan oleh siapapun gitu ya. Jadi kalau siapapun, mau saya, mau Anda gitu ya, atau orang lain mengerjakan langkah-langkah tadi ya, maka hasilnya sama gitu ya. Hasilnya menyelesaikan masalah tadi gitu ya. Nah, mungkin yang yang pertama kali menjawab pertanyaan apa itu algoritma yang mengaitkan dengan YouTube tadi
Jadi kalau kita sering menonton YouTube gitu ya, dengan konten tertentu, selanjutnya YouTube akan merekomendasikan konten yang setopik gitu ya, dengan konten yang sering kita tonton. Nah, YouTube menentukan konten yang terkait dengan apa yang sering kita tonton itu menggunakan langkah-langkah yang terurut dan terstruktur tadi, atau yang dikenal sebagai algoritme ya. Jadi, nah itu kalau mau dikaitkan dengan algoritme dari yang menjawab dari pertanyaan pertama tadi. Jadi oke ya, sudah ada yang menyampaikan pendapat dan pendapatnya benar, algoritma itu adalah apa. Oke. Nah, lalu di sini ada tambahan kata yang lain ya. Berpikir algoritmik ya. Nah, ini tadi ya kuncinya ada di kata algoritmiknya tadi ya. Kalau berpikir kan memang kegiatan kita ya dalam memaksimalkan atau memanfaatkan ya akal ya, akal, pikiran, pengetahuan ya, logika dan sebagainya untuk menjawab masalah gitu ya. Nah, cuman sekarang cara menjawab masalahnya, cara berpikirnya tadi pakai struktur langkah-langkah yang kita tentukan tadi gitu ya. Nah, itu jadi kita mikir ya, tapi mikirnya itu tidak random ya, tidak acak, tapi kita lakukan dengan langkah-langkah yang terstruktur gitu ya. Nah, itu kita katakan sebagai berpikir secara algoritmik gitu ya, kita perjelas dengan tambahan kata secara gitu ya. Jadi berpikirnya tidak sembarangan gitu ya, tapi berpikirnya merunut ya, langkah-langkah yang kalau kita ikuti nanti menyelesaikan masalah. Oke. Nah, ini kita balik lagi nih ke gambar ini ya. Ini gambar yang pernah muncul di pertemuan keberapa gitu ya, kedua atau ketiga gitu ya. Nah, ini kita coba ingat-ingat lagi. Ada masalah gitu ya. Masalahnya adalah lapar ya. Ini dulu pernah disinggung ya. Lalu sebenarnya masalah lapar ini solusinya banyak ya. Nah, di antara solusi yang banyak tadi, mungkin di slide ini ya, yang menuliskan slide ini menawarkan solusi yang cepat gitu ya. Solusi yang cepat ini adalah memasak mie goreng instan gitu ya. Misalnya brand yang terkenal yakni Indomie gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari masalah tadi timbul submasalah ya. Jadi kan masalah tadi adalah lapar, masalah pertamanya gitu ya. Lalu ada solusinya ya. Solusinya makan mie goreng ya. Nah, itu sudah solusi. Tapi ya, solusi makan mie goreng tadi belum konkret gitu ya. Nah, lalu muncul masalah baru lagi ya. Masalah barunya adalah bagaimana cara memasak mie goreng instan tadi gitu ya. Nah, ini pertanyaan turunan gitu ya. Pertanyaan turunan dari pertanyaan yang awal tadi atau masalah yang awal tadi, yakni lapar tadi gitu ya. Oke. Nah, sehingga sekarang kita mau diskusi ya, ya, biar nggak jenuh gitu ya. Ini sekarang kita coba menjawab ya, bagaimana cara memasak mie goreng instan ya. Maksudnya adalah dengan mengadopsi berpikir algoritmik tadi gitu ya. Jadi bagaimana nih menurut Anda cara memasak mie goreng instan? Nah, ini arahan dari koordinator mata kuliah. Nah, silakan Anda coba sekarang tuliskan ya. Tuliskan tahapan-tahapan memasak mie goreng instan yang benar menurut Anda. Nah, ini adalah aktivitas yang sekarang Anda lakukan ya. Silakan Anda tuliskan sekarang ya. Anda tuliskan sekarang, boleh di Microsoft Word, boleh di Microsoft PowerPoint, boleh di Notepad, silakan Anda tuliskan. Nah, nanti setelah 5 menit saya akan minta salah satu dari Anda untuk mempresentasikan ya bagaimana langkah membuat mie goreng ini. Oke, paham ya? Nah, oke, silakan ya Anda coba tulis ya, Anda ketik ya. Nanti Anda share screen ya.
Oke, silakan. Ya. Saya tunggu sampai sekarang pukul 8.16 WIB ya. Jadi 5 menit kemudian berarti 8.21 WIB. Oke. Ya, mangga silakan dicoba ditulis dulu ya. Yang bisa menuliskan di komputer gitu ya atau di kertas boleh. Oke, silakan ya. Ini saya sambil nunggu saya stop video dulu sama mute. Nanti saya kembali lagi 5 menit. Oke. Oke, sudah 5 menit ya. Nah, siapa yang mau menyampaikan idenya ya? Menyampaikan idenya bagaimana langkah-langkah memasak mie goreng instan. Silakan, siapa? Sukarelawan yang mau menyampaikan idenya, silakan. Sudah menulis semuanya?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, lalu apa nih ya? Yang menulis di komputer, angkat tangan. Menggunakan komputer. Ya. Di raise hand. Oke. Oke ya. Nah, saya panggil yang pakai komputer ya, biar bisa ditampilkan. Ya. Renata ya. Renata silakan. Bisa share screen, Renata. Sebentar, Pak. Ya, silakan. Bisa, Pak. Tapi Bapaknya masih share screen. Oh iya betul, saya stop dulu ya. Oke, silakan. Oke, sudah muncul. Sip. Oke, ya ini idenya Renata ya. Langkah-langkah cara memasak mie goreng instan ya. Coba saya bacakan dulu ya. Yang pertama, menyiapkan produk mie goreng ya. Nah, nanti Anda komentari ini ya, apakah setuju dengan langkah-langkah Renata ini ya. Setuju berarti benar gitu ya, langkah-langkah ini akan menghasilkan mie goreng yang benar ya. Atau langsung saja deh oleh Renata dipresentasikan nih langkah-langkahnya apa. Oke, Pak. Yang pertama, untuk cara memasak mie goreng, yang pertama itu menyiapkan produk mie goreng itu. Kemudian yang kedua, memasak air secukupnya hingga mendidih di panci. Airnya secukupnya aja. Terus untuk selanjutnya membuka bungkusan dengan gunting. Kemudian menaruh mie di dalam air mendidih. Nah, setelah mie agak lembek atau matang, buang airnya dan sisakan air sekiranya 4 sendok makan biar lebih enak biar lebih enak ngaduk bumbunya. Nyampurin bumbunya itu lebih kecampur. Kemudian masukkan bumbu-bumbu instannya, minyaknya, kecapnya dan sebagainya macamnya. Kemudian apinya agak dikecilkan agar tidak gosong saat digoreng. Kemudian lalu masukkan bumbu tambahan seperti kecap manis sesuai selera. Kemudian aduk hingga semua bumbu merata. Kemudian hidangan siap disajikan. Oke, terima kasih ya. Ini langkah-langkah versi Renata ya. Nah, silakan rekan-rekan yang lain. Ada yang mau mengomentari langkah-langkah ini ya. Apakah langkah-langkah ini kalau diikuti oleh semuanya akan menghasilkan hidangan mie goreng ya, hidangan mie goreng yang siap disantap ya, atau ada yang perlu ditambahkan gitu ya. Ini kalau dipraktekkan ya, gimana nih kira-kira? Ada yang mau mengomentari? Siapa? Silakan. Siapa nih ya yang bisa komentar? Oke. Izin masuk, Pak. Silakan, Mas Naufal, silakan. Izin berkomentar tentang langkah ketiga, Pak. Membuka bungkusan dengan gunting. Saya rasa kalau kata-katanya seperti itu kayak mutlak harus dengan gunting gitu, Pak. Padahal dengan tangan juga kan bisa gitu. Itu sih, Pak. Oke, kalau urutannya udah oke, Mas Naufal. Secara urutan mungkin sudah oke, Pak. Secara urutan sudah oke. Silakan komentar lain. Nggak apa-apa, kita diskusi. Pak. Silakan Mbak Fatwa. Ya. Iya, jadi dari nomor 5 sampai bawah, saya nangkepnya mie-nya itu masih di panci, Pak. Jadi di nomor 6 masukkan bumbu-bumbu mie instan. Nah, masukkan bumbunya itu kemana gitu, Pak? Gitu, saya ngiranya mie-nya masih di panci, terus diaduk di panci gitu, Pak. Itu, Pak. Nah, itu ya. Pemahaman Fatwa atas langkah-langkahnya Mbak Renata ya.
setelah atau pada saat melaksanakan langkah ke-6 ya, mie-nya masih dipanci gitu ya. Mie-nya masih dipanci. Jadi ketika dari langkah 6 sampai ke 10 itu ya bayangannya adalah mie-nya masih dipanci gitu ya. Jadi hidangan mie-nya masih ada di panci. Nah. Oke. Nah, silakan Renata gimana nih? Nah, oke ya. Nah, ini ya berarti mantap Fatwa. Oke, sip. Nah, lalu apa nih rekomendasi Fatwa atas langkah-langkah dari Mbak Renata ini? Apa yang harus ditambahin? Mungkin dari setelah nomor 5 itu mie-nya dituang ke mangkuk atau siapkan mangkuk, terus masukkan bumbu-bumbunya. Gitu, Pak. Oke. Nah, jadi masukan dari Fatwa adalah ketika langkah 6 dilakukan atau sebelum langkah 6 dilakukan, ya, maka ada perintah dulu gitu ya, siapkan mangkuk gitu ya, siapkan mangkuk ya. Atau ada yang lebih ada yang punya ide lain gitu ya. Kan kalau silakan siapa nih? Komentar. Silakan Mbak Khalisa. Kalau dari cara yang saya tulis sama cara Renata agak ada sedikit perbedaan ya Pak. Kalau saya kan itu dia masukin di tahap ke-6, Renata masukkan bumbunya ketika masih di dalam kondisi apinya masih nyala. Kalau dalam tahapan saya tunggu mie-nya benar-benar matang dulu baru dimasukin bumbunya. Tapi selebihnya sih sama Pak. Baik. Oke, nah apakah demikian Renata maksudnya? Bumbunya dimasukkan di panci ketika mie-nya agak matang gitu ya? Atau sebenarnya dipindah ke mangkuk dulu nih? Jadi saya tuh lebih suka mie gorengnya itu di panci. Jadi digoreng lagi Pak, biar masak bumbu-bumbunya. Oh, oke. Jadi itu versi Renata gitu ya? Jadi digoreng lagi ternyata ya. Digorengnya minyaknya dari mana itu? Nggak pakai minyak. Oh. Nah, ternyata ya beda nih ya, beda versi mungkin dengan yang lain ya, dengan Khalisa atau Fatwa atau yang lain tadi. Mbak Renata ini outputnya gitu ya, output dari langkah-langkah membuat mie gorengnya ya, itu yang kering kali ya, yang digoreng lagi gitu ya, dipanaskan lagi dengan api kecil. Kalau yang lain kan yang standar mungkin ya, yang dimasak matang diaduk dengan bumbu gitu ya, seperti yang direkomendasikan di bungkus mie goreng gitu ya. Oke ya, oke nggak masalah gitu ya, versinya banyak ya, outputnya banyak ya. Nah lalu mungkin ya kalau saran saya akan lebih clear gitu ya jika di awal sebelum kita menyatakan langkah-langkah ya, langkah 1 sampai sekian tadi gitu ya. Kalau di instruksi-instruksi memasak kan pertama ada apa namanya ya? Ada statement dulu gitu ya, ada pernyataan alat dan bahan gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang diperlukan ketika melakukan langkah-langkah memasak mie goreng kita tuliskan dulu gitu ya. Jadi siapkan 1 ya panci gitu ya, 2 mangkuk ya. Lalu tentunya bahannya adalah mie gorengnya itu sendiri ya. Nah, baru setelah itu masuk ke langkah-langkah tadi ya. Oke. Nah, sekarang versi Halisa deh, silakan. Nah, ini di stop screen Mbak Renata ya. Switch ya ke Mbak Halisa. Izin share screen ya Pak. Silakan.
Ini kalau versi saya, jadi pertama saya buka bungkus mie dulu, baru pisahkan semua bumbu-bumbu instan yang di dalam bungkusnya itu, baru kemudian saya panaskan air di dalam panci hingga mendidih. Terus karena saya lebih suka dimasukkan telur, maksudnya makan mie bersama telur, jadi saya masukkan dulu telurnya. Telurnya seperti telur yang udah dipisah dari cangkangnya gitu, kayak telur goreng gitu. Cuma ini kan telurnya direbus. Terus habis itu setelah beberapa menit baru saya masukkan mie-nya ke dalam panci. Baru setelah itu saya tunggu. Ini opsional sih waktunya, intinya hingga terlihat agak lembek mie-nya. Tapi kurang lebih 3 menit sih waktunya. Nah baru saya tiriskan tapi nggak menghabiskan semua airnya gitu, jadi biar mudah tercampur untuk bumbunya gitu nanti. Baru ini yang masukkan bumbu instan ini saya masukkannya masih di dalam panci, jadi setelah ditiriskan baru saya masukkan ke bumbunya itu di dalam panci, baru diaduk biar lebih mudah, terus bumbunya juga nggak tumpah-tumpah gitu kalau di dalam panci. Baru setelah tercampur baru saya taruh di piring saji. Begitu, Pak. Baik. Nah, terima kasih ya. Ini versinya Halisa. Silakan ada yang ingin mengomentari. Jadi kalau kalian ya selain Halisa pakai langkah-langkah ini gitu ya. Nanti hasilnya apa nih Halisa? Mie goreng yang biasa gitu ya, tapi ada telurnya gitu ya. Iya benar, Pak. Nah, telurnya tuh basah gitu ya. Iya benar, Pak. Nah, kira-kira menurut yang lain ya, kalau langkah-langkah versi Halisa ini langkah 1 sampai 7 dilaksanakan dengan sesuai deskripsi di situ gitu ya. Apakah hasilnya akan seperti yang diharapkan tadi, mie goreng telur basah gitu ya, yang ada telurnya. Atau kira-kira bukan begitu hasilnya kalau pakai langkah-langkah ini? Ya, nah sekarang coba saya simulasikan deh ya. Nomor 1 ya, buka bungkus mie ya, dibuka ya, keluarkan semua bumbu, dikeluarkan ya, lalu panaskan air dalam panci ya. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, sebelum kita menuliskan langkah-langkah ini mungkin ada baiknya di atas kita sebutkan ya alat ya, wadah-wadah katakanlah dalam kasus ini yang dibutuhkan, ada panci, ada mangkuk gitu ya. Lalu bahan-bahannya mie, air gitu ya. Kalau kompor sih sudah harus tersedia ya. Panaskan air dalam panci hingga mendidih. Itu clear ya. Jadi patokannya langkah kedua itu selesai kalau air di panci sudah mendidih ya. Jadi clear ya. Saya ulangi ya, yang langkah 1 clear langkahnya kalau seluruh mie bungkus mie sudah dibuka ya, bumbu-bumbunya sudah dikeluarkan ya. Nah, output dari langkah 1 berarti ya mie-nya masih ada di dalam bungkus ya. Mie-nya masih ada di dalam bungkus, tapi bumbu-bumbunya sudah ada di luar bungkus mie instan gitu ya. Nah, itu output dari langkah 1 ya. Ke langkah 2 ya. Langkah kedua outputnya hasilnya adalah air yang telah mendidih. Ya, jelas ya. Nah, kita masuk ke langkah 3 ya. Langkah 3 setelah air mendidih, air mendidih, masukkan telur ya. Tapi ini sifatnya opsional ya, sebagai lauk ya. Seperti yang ada di gambar bungkus mie instan ada telurnya gitu ya, opsional ya. Yang sudah dipecah cangkangnya. Ya. Jadi hasil dari langkah ketiga adalah di dalamnya ada telur ya. Sudah dipecah cangkangnya ya. Nah, mungkin kalau pendapat saya ya, maksudnya masukkan telur itu kan isi telurnya ya, tanpa cangkang ya. Nah
Oke, lalu langkah keempat ya. Jadi langkah keempat ini hubungannya dengan langkah ketiga ya. Kondisi yang didasarkan pada langkah ketiga. Kondisinya apa? Setelah beberapa menit gitu ya. Nah, setelah beberapa menit ini masih masih relatif ya, masih belum menggunakan nilai yang pasti gitu ya. Nah, silakan yang lapar boleh sambil makan ya. Oke, yang langkah keempat ini belum pasti ini langkahnya setelah beberapa menit gitu ya. Beberapa menit itu 1 menit, 2 menit, 3 menit ya, atau berapa menit gitu ya. Nah, silakan nanti bisa dibuat lebih fix lagi gitu ya, lebih fix misalnya dalam bentuk rentang. Misalnya dalam waktu 2 sampai 3 menit gitu ya. Nah, apalagi karena ini maksudnya mematangkan telur ya, langkah keempat mungkin harus jelas gitu ya, telur matang itu berapa lama gitu ya, yang langkah keempat ini. Ya. Nah, setelah kondisi beberapa menit ini terpenuhi ya, baru melakukan langkah yang berikutnya nih, sebenarnya ini masukkan mie ke dalam panci adalah langkah berikutnya ya. Setelah kondisi beberapa menit tadi terpenuhi, baru masukkan mie ke dalam panci. Nah, masalahnya ya, mie-nya tadi masih ada di dalam bungkus mie. Jadi output dari langkah 1 itu mie dalam bungkus mie, berarti harus dituangkan ke dalam panci tadi. Oke ya. Oke, sejauh ini masih bisa diikuti ya, masih clear ya. Oke, nah lalu langkah kelima ya. Tunggu selama kurang lebih 3 menit. Jadi ini saya benar-benar mengikuti teks yang ada di sini ya, cara memasaknya ya. Tunggu selama plus minus 3 menit, oke, kurang lebih 3 menit, hingga terlihat agak lembek, ya. Terlihat agak lembek, ya. Nah, jadi gimana nih terlihat agak lembek, kita amati secara visual, gitu ya, secara visual. Atau kita lakukan pengujian dengan menggunakan sendok, ya, menekan mie tersebut, ya. Nah, kalau langkah-langkah algoritmik itu harus clear, ya. Misalnya, ya ditekan, nggak mungkin pakai tangan langsung ya, panas ya, misalnya pakai sendok gitu ya. Nah lalu, ini juga kondisional nih, kondisional gitu ya. Jadi waktunya plus minus 3 menit, syarat kedua harus agak lembek. Nah ini harus diuji nanti ya. Nah ini algoritmik ini di dalamnya selain langkah-langkah ada juga pengetesan kondisi-kondisi kayak gini gitu ya. Kondisinya harus plus minus 3 menit ya. Lalu fisik mie-nya harus agak lembek gitu ya. Nah, ini harus dicek ya, agak lembeknya kan nggak mungkin secara visual karena kita tidak bisa merasakan dengan hanya memandang gitu ya. Jadi harus ngetes ya, ditekan mie-nya ya. Nah, kalau kondisi tadi sudah terpenuhi, baru tiriskan. Jadi airnya dibuang ya. Tapi tidak menghabiskan seluruh air. Oke, ini bisa dipahami ya. Nah, Anda bayangkan ya, Anda lakukan seperti itu. Ya. Nah, lalu masukkan bumbu-bumbu instan, kemudian diaduk ya. Jadi masukkan, nah ini juga sama nih, mangkuknya di mana nih ya, masukkan kemana ya. Masukkan, ini juga sama, berarti masih di panci ya, posisinya ya. Karena tidak ada statement atau pernyataan pemindahan mie instan ke panci ke mangkuk, berarti memasukkannya ke panci ya. Oke. Lalu diaduk agar tercampur. Oke, baru pindah ke piring saji ya. Oke, ya berarti memindahkannya terakhir ke piring saji. Nah, apakah ada yang kurang dari langkah-langkah ini? Kira-kira matangnya merata tidak kalau menggunakan step ini? Rata. Rata atau enggak? Kalau telurnya enggak. Nah, ketika memasukkan mie ke dalam panci, lalu menunggu sampai plus minus 3 menit, itu memang dibiarkan begitu saja ya? Artinya tidak diapa-apakan ya? Tidak diaduk gitu? Izin komentar, Pak.
Silakan, Fatwa. Kalau saya biasanya itu menurut ini harusnya mungkin dicek gitu dibalik mie-nya apakah biar yang atasnya juga lembek gitu Pak. Nah itu yang atau saya. biar juga matang. Nah iya. Nah itu yang saya biasa lakukan juga gitu ya. Jadi biasanya ada langkah tambahan nih ya, ada langkah tambahan ya. Ini saya yakin Mbak Halisa juga melakukan itu ya, cuman tidak ditulis di sini gitu ya. Nah, jadi biasanya diratakan gitu ya. Sisi-sisi mie-nya ya dibolak-balik ya agar matangnya itu rata. Jadi tidak ada yang masih keras ya. Tidak ada yang sudah lembek banget gitu ya. Nah, jadi artinya ya, kalau pendapat saya, kalau pakai langkah-langkah Mbak Halisa ini, outputnya nanti mie goreng yang bawahnya lembek banget gitu ya, yang atasnya masih agak kaku gitu ya, karena tidak dibalik-balik gitu ya. Kalau prinsip algoritmik begitu ya, jadi kita ikuti langkah-langkah ini secara seadanya gitu ya, sesuai teks yang tertulis di situ gitu ya. Nah, jadi itu. Oke. Nah, ini ilustrasi ya yang sedang kita diskusikan ini bukan pelajaran memasak ya, tetapi ilustrasi bagaimana ya langkah-langkah yang disusun ya akan mempengaruhi keluaran yang dihasilkan ya. Nah, ini kelihatan beda ya dari dua versi buatan mie goreng ya. Versi yang pertama dan versi yang kedua. Yang pertama tadi menghasilkan mie goreng yang kering karena digoreng ulang gitu ya, dan makannya langsung di panci ya, ada di panci ya. Versi yang kedua ya, mie goreng ada telurnya basah gitu ya. Nah, tapi dari langkah ini nah tadi ya mie-nya mungkin karena tidak dibalik, yang bawahnya masih basah gitu. Yang bawahnya sangat matang, yang atasnya mungkin tidak matang yang bawah. Oke ya. Nah, nggak apa-apa ya, ini hanya simulasi saja ya. Nah, maknanya apa? Maknanya kalau berpikir algoritmik itu ya, step-step yang atau langkah-langkah yang kita tuliskan harus jelas ya. Lalu hasil dari setiap langkah itu juga harus jelas sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Tadi ya saya sudah menyinggung di langkah awal yang pertama ya, tujuannya adalah mengeluarkan bumbu-bumbu ya dari bungkus mie goreng. Nah, berarti kita tuliskan langkah yang pertama ini langkah-langkah eksplisit yang menghasilkan bumbu-bumbu ada di mie goreng, di luar bungkus mie. Nah, lalu langkah yang nomor 5 gitu ya. Nah, atau langkah yang nomor 4 ya. Nah, apa output dari langkah nomor 4 harapannya gitu ya, memasukkan mie ke dalam panci ya. Misalnya maksudnya langkah keempat ini agar mie-nya matang ya, secara merata ya. Nah, agar tujuan ini tercapai, yang langkah nomor 4 ini tercapai, mie-nya matang secara merata. Nah, maka harus clear gitu ya. Kalau di sini kan hanya memasukkan mie ke dalam panci gitu ya. Nah, tetapi ya, ini tidak mencapai tujuan mie yang matang secara merata ya. Kenapa? Karena tidak ada tambahan langkah mengaduk mie tersebut gitu ya. Nah, jadi ini harus ditambahkan ya, masukkan mie ke dalam panci lalu aduk secara periodik gitu ya, agar matangnya tuh merata gitu ya. Nah, jadi setiap langkah-langkah tadi kita cek apakah tujuan dari langkah-langkah tadi sesuai dengan keinginan kita. Sehingga kalau digabung semua langkah-langkah tadi pada akhirnya menghasilkan gitu ya, mie yang sesuai tujuan, sesuai selera ya. Nah, ini juga ya tentunya berlaku untuk masalah-masalah lain. Ini hanya contoh kecil saja ya. Dalam masalah-masalah lain ya, misalnya kalau Anda mau berangkat ke kampus ya, Anda juga punya urutan langkah ini gitu ya. Urutan langkah ini ya, dan urutan-urutan langkah ini kalau diikutin Anda nyampe kampus gitu ya. Jadi secara
secara tekstual gitu ya, ngikutin ya tanpa ada tambahan lain. Atau orang lain yang melakukan langkah-langkah itu juga akan sampai ke kampus ya. Oke. Baik, jadi saya kira cukup ya diskusi mie gorengnya ya. Mudah-mudahan sudah sarapan semua ya. Jadi sudah tidak membayangkan mie goreng lagi ya. Oke. Oke, saya akan tampilkan lagi ya lanjutan materi tadi. Saya ingin share screen lagi. Nah, oke, jadi itu kira-kira ya, berpikir algoritmik itu begitu ya. Masalahnya memasak mie goreng, lalu kita ingin menyelesaikan bagaimana memasak mie goreng tadi ya. Kalau berpikir algoritmik, maka kita harus menyusun langkah-langkah dulu ya, menyusun langkah-langkah dulu, baru setelah itu eksekusi langkah-langkah tersebut, jalankan langkah-langkah tersebut, jadi tidak sembarangan gitu ya. Nah, ke slide selanjutnya. Nah, ini sudah tadi ya. Anda sudah presentasi ya. Nah, sekarang kita ke definisi ya, algoritme ya. Apa itu algoritme ya? Jadi algoritme ini adalah langkah-langkah ya yang diatur secara terstruktur ya dan terurut ya untuk menjawab suatu masalah ya dan ditulis dalam bahasa manusia gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah satu, langkah-langkah ya. Berarti ada langkah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya ya. Lalu terstruktur ya. Ada tata caranya gitu ya. Ada tata caranya dan mengikuti urutan, berurut ya. Nah, ini sifat khas dari algoritma, harus terurut ya. Pertanyaan saya, kalau yang bikin mie goreng tadi urutannya ditukar, ya, apakah ada masalah? Halo. Kuliah. Oke. Kalau langkah-langkah tadi ditukar ya, yang versinya Halisa atau versinya siapa tadi yang pertama ya, itu ditukar misalnya langkah berapa dengan langkah berapa, apakah akan ada masalah? Kira-kira gimana? Ada, Pak. Ada masalah, Pak. Ada masalah, ya. Apakah semua langkah kalau ditukar ada masalah, atau ada langkah yang kalau ditukar nggak masalah? Apakah begitu? Tidak, Pak. Ya, jadi kalau di langkah-langkah yang tadi ya, misalnya langkah pertama ya, yang versi terakhir tadi ya, langkah pertamanya membuka mie, mengeluarkan bumbu ya. Langkah keduanya apa tadi? Mendidihkan ya, mendidihkan air kalau nggak salah ya, benar nggak? Ya, kalau nggak salah mendidihkan benar, air ya. Benar, Pak. Nah, itu kalau langkah 1, 2 ditukar masalah nggak? Misalnya mendidihkan air dulu, langkah satunya gitu ya. Lalu langkah keduanya mengeluarkan bumbu, masalah nggak? Enggak, Pak. Nggak masalah kan? Ya, nggak masalah ya kalau menurut saya ya. Itu adalah 2 langkah yang boleh dipertukarkan ya. Tapi ada langkah yang tidak bisa ditukar gitu ya. Misalnya menukar langkah keberapa tadi ya, langkah keempat kalau nggak salah yang memasukkan mie dengan langkah ke-1 ya. Nah, itu nggak bisa ditukar ya. Nah, jadi algoritmik ini adalah dia punya urutan terurut ya. Meskipun di beberapa urutan boleh terbolak-balik gitu ya, tidak akan mempengaruhi. Tapi ada yang nggak boleh dibalik ya. Langkah yang tidak boleh dibalik adalah langkah yang punya istilahnya ketergantungan ya, dependensi ya. Jadi langkah tadi ya, langkah 4 memasukkan mie ke ke panci itu bergantung kepada langkah mendidihkan air dan bergantung kepada langkah mengeluarkan bumbu ke dalam mie atau membuka bungkus mie ya. Jadi langkah nomor 4 bergantung kepada, kalau nggak salah langkah nomor 3
nomor 2, dan nomor 1. Nah, artinya nggak boleh dibalik karena dia punya kebergantungan, gitu ya, dependensi. Tapi kalau dia independen, ya satu sama lain seperti langkah 1 dan 2, gitu ya, maka nggak masalah mau dibolak-balik juga, hasilnya tidak terpengaruh, gitu ya. Nah, jadi itu mengenai urutan, ya. Dan ya algoritma ini ya ditulis dalam bahasa manusia, ya. Nah, jadi langkah-langkah tadi sudah benar kita tulis dalam bahasa manusia, ya. Meskipun kalau di dunia komputer, ya, bahasa manusia ini distandarkan lagi, ya, agar orang yang satu dengan orang yang lain menuliskan langkah-langkah ini dalam bahasa manusia yang standar, gitu ya. Kalau tadi kan bebas, ya, kita menuliskan langkah-langkah dengan kata-kata kita sendiri. Nah, jadi kita kira-kira itu tentang apa itu algoritma. Nah, sederhananya, ya, algoritma ini adalah langkah-langkah terstruktur, ya, lalu tadi punya urutan, ya, untuk pemecahan masalah. Oke, ini saya kira sudah bisa dipahami sekarang, ya. Nah, kenapa harus terstruktur, ya? Tadi jawabannya kenapa, ya? Kalau acak-acakan, ya, urutannya kita bolak-balik, ya, maka hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Masalah tidak akan terselesaikan, ya. Nah, itu ciri khas dari algoritma, ya. Oke. Nah, kita sekarang lari ke dunia teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini perangkatnya adalah komputer, ya. Jadi komputer itu sebetulnya hanya alat, ya. Ini pernah disinggung dulu, ya. Komputer yang saya pakai, yang Anda pakai, handphone yang Anda pakai sebetulnya hanya alat, tapi alat ini punya kemampuan menerima instruksi, menerima langkah-langkah tadi, ya. Menerima langkah-langkah yang diberikan kepadanya, ya. Komputer tidak tahu, ya, langkah-langkah yang diberikan kepadanya benar atau salah. Pokoknya dia terima langkah-langkah, dia jalankan. Dia tidak bisa mengeluarkan pendapat bahwa oh langkah ini salah, oh langkah ini benar, gitu ya. Tapi komputer ini hanya menerima masukan berupa langkah-langkah, lalu dia jalankan, ya. Nah, tadi yang kita simulasikan, ya, yang saya simulasikan ketika membaca, ya, resep membuat mie goreng, itu saya mensimulasikan komputer. Jadi saya lakukan langkah-langkah memasak mie goreng seperti apa yang tertulis, ya. Tidak diubah satu langkah pun. Saya lakukan apa adanya, gitu ya. Nah, itu saya mensimulasikan bagaimana komputer bekerja. Saya lakukan langkah pertama, buka bungkus mie goreng, keluarkan bumbunya. Saya lakukan langkah kedua, mendidihkan mie. Saya lakukan mendidihkan air. Saya lakukan langkah ketiga, memasukkan telur dan seterusnya, ya. Nah, itu saya seperti komputer, ya, menjalankan apa yang dituliskan tadi, gitu ya. Nah, kira-kira begitu komputer, ya. Nah, namun, ya, tadi, ya, versi, ya, atau output berupa mie goreng ini langkahnya banyak, tadi terbukti, ya. Karena waktu yang terbatas, ya, kita hanya menampilkan 2 sampel, ya, 2 sampel cara memasak mie goreng. Nah, saya yakin yang lain punya langkah yang bisa jadi atau kemungkinan besar berbeda satu sama lain. Jadi untuk menuju satu mie goreng yang lezat, ya, yang enak, ya, itu caranya banyak, gitu ya. Caranya banyak, ya. Di sini istilahnya banyak jalan menuju Roma, gitu ya. Jadi titik hijau ini adalah kota Roma di Italia, gitu ya. Kita lihat cabang-cabangnya ini adalah jalan-jalan ke sana, ke Roma ini, ya. Nah, sehingga literally gitu ya, secara literal, ya, memang benar, ya, banyak jalan menuju Roma, emang banyak banget ini jalannya. Nah, jadi gitu, ya. Jadi versi mie goreng yang lezat itu tidak hanya versi satu orang saja langkah-langkahnya, ya. Bisa juga pakai versi langkah-langkah yang lain, outputnya bisa jadi sama, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya algoritma itu tidak unik, ya. Algoritma untuk memecahkan satu masalah itu tidak hanya satu, tidak unik. Untuk memecahkan masalah, ya, ada algoritma versi 1, ada algoritma versi 2, ada algoritma versi 3, ya. Tadi untuk bikin mie goreng ada algoritma versi
Halisa ya, ada algoritma versi yang pertama tadi gitu ya. Nah, jadi banyak ya. Jadi tidak unik sifatnya ya. Oke. Nah, sekarang ke latihan terakhir ya. Kita tidak usah lama-lama ya. Nah, latihan terakhir ya, ini sambil melatih kemampuan berpikir algoritmik ya. Nah, ini latihan lagi ya. Silakan Anda berpikir lagi ya. Coba Anda urutkan ya bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Tuliskan langkah-langkahmu. Oke. Silakan Anda coba tuliskan ini ya. Terus nanti 5 menit ya. Ini silakan Anda tuliskan 5 menit mengurutkan angka ini, tapi pakai langkah-langkah ya. Pakai langkah-langkah versi Anda ya. Jangan tiba-tiba terurut gitu ya, tapi ada step-stepnya ya. Ada step-stepnya bagaimana caranya agar angka-angka ini terurut. Nah, silakan ya, bebas nih caranya gimana ya. Saya beri waktu kembali 5 menit. Sekarang pukul 8.58, jadi nanti saya kembali lagi pukul 9:03. Oke. Nanti kayak tadi ya, share screen lagi yang punya jawaban. Tentunya nanti yang share screen selain yang buat tadi. Silakan. Silakan. Anda tuliskan dulu ya, silakan.
Oke, ada yang sudah berhasil membuat langkah-langkah mengurutkan bilangan ini? Boleh share screen, ya. Saya stop screen, saya stop share. Silakan. Saya sudah, Pak. Thomas, silakan. Ya. Boleh di-share screen-nya, ya. Oke. Oke, sip. Silakan Thomas. Cerita nih gimana langkah-langkahnya. Jadi di sini ada 6 langkah ya. Langkah-langkah pertama itu menukar posisi angka 2 dengan angka 10. Lalu langkah kedua menukar posisi 99 dengan 9. Lalu langkah ketiga menukar posisi 10 dengan 34. Langkah keempat menukar posisi 13 dengan 45. Langkah kelima menukar posisi 22 dan 45. Langkah keenam menukar posisi 45 dan 99. Oke. Langkah pertama. Jadi di langkah pertama ini yang angka 2 ini dengan angka 10 ini ditukar posisinya jadi seperti ini ya. Lalu berikutnya angka 99 dengan 9 ini ditukar sama ini. Mungkin saya ini Pak, biar ini sama ini jadinya ini sama ini. Jadi ini sistemnya itu pengurutan dari yang terkecil dulu, disusun awalnya dulu, Pak. Oke. Oke, 1034 dia tukar. Awalnya berurutan. Ini jadi penyusunan awalnya dari yang terkecil dulu, Pak. Bukan dari yang terbesar tapi yang di sebelah kanan, tapi yang dari terkecil dari sebelah kiri gitu, Pak. Ini sama ini. Jadi menghasilkan ini. Ya kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Thomas. Silakan ya diskusi lagi nih pendapat yang lain dari langkah-langkahnya Thomas ini. Oke, terima kasih Thomas sudah berusaha menyusun langkah-langkah ya untuk algoritma. Silakan ada pendapat lain atau mengomentari dulu ya langkah Thomas ini. Biasa, silakan ya. Raise hand. Saya lihat Gasa raise hand ya, mau menyampaikan jawaban atau apa, atau mau mengomentari. Itu raise hand yang tadi Pak belum diturunin. Oh, yang tadi itu. Oh, sorry. Oh, yang tadi ya. Oke, silakan siapa deh yang mau ngomentarin Thomas nih. Silakan. Bertanya boleh ya, ngomentarin boleh ya. Biar nggak bosan ya materinya dari saya terus, silakan. Kalau saya setuju aja Pak sama pendapatnya Thomas walaupun saya punya beda. Tapi saya juga suka sama caranya Thomas jelasin. Oke, setuju ya, silakan. Nggak apa-apa ya. Terus caranya apa bedanya dengan yang Thomas Renata ini? Kalau saya kan semuanya saya screening dulu, melihat semua angka-angka yang disajikan. Kemudian saya menentukan kelompok-kelompok angka seperti dimulai dari angka depannya. Nah, angka depannya itu saya bagi, ya Pak?
Boleh di-share deh, silakan. Aduh Pak, jangan. Oh. Oke, coba-coba dijelaskan nih. Oh ya, pertama saya lihat semua data-data yang disajikan, angka-angkanya itu apa. Oke. Kemudian saya yang pertama menentukan kelompok-kelompok angka seperti untuk angka 10 dan 13, angka depannya kan sama. Saya masukkan ke bagian pertama untuk puluhan. Nah, kemudian karena angka 10 dan 13 itu sama angka depannya, maka saya kecilkan, urutkan lagi dengan angka kedua, karena 0 dan 3 lebih kecil 0, jadi saya masukkan 10 itu di bagian pertama nomor 10, pada bagian pertama puluhan itu yang paling kecil, jadi yang paling pertama. Nah, kemudian sama seperti yang cara-cara yang lain, kayak menentukan kelompok angka seperti ya dari angka 22, karena hanya angka 22 yang masuk ke bagian kedua puluhan, berarti ya itu masuk ke bagian kedua puluhan. Udah gitu Pak, ngelanjut aja sampai semuanya. Kemudian ada nomor 99 sebagai akhir dari bagian puluhan dan merupakan angka yang tertinggi. Jadi dia masuk ke, kalau bisa dibilang di bagian kanan sini. Jadi dia paling akhir, angka paling tertinggi. Kemudian, menentukan angka 2 dan 9 sebagai awal susunan dan urutan karena tidak ada angka depan dan angkanya hanya 1. Jadi saya bandingkan dulu yang mana yang paling kecil yang mana, dan didapatkan bahwa yang paling kecil itu 2, dan yang lebih besar daripada 2 adalah 9. Kemudian disusun angkanya sesuai kelompok atau bagian puluhannya secara berurutan, dimulai dari bagian pertama, setelah angka awal 2 dan 9 disusun. Kemudian begitu pula seterusnya dengan bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, lalu terakhir bagian akhir puluhan, yaitu 99. Iya, oke. Sip, terima kasih ide-idenya ya, terima kasih ya. Oke nih, terima kasih sudah menyampaikan ide-idenya ya. Saya apresiasi ini Thomas ya, lalu Renata ya. Oke ya, nah silakan nanti langkah-langkahnya yang sudah Anda buat gitu ya, dievaluasi ya pakai angka-angka lain gitu ya. Mestinya algoritma ini kan berfungsi gitu ya untuk seluruh input ya, tentunya yang sesuai dengan batasannya ya. Jadi yang langkah Thomas tadi, apakah kalau kita ganti datanya gitu ya dengan data yang berbeda ya akan menghasilkan nilai terurut gitu ya. Nah, dites gitu ya. Kalau misalnya langkah-langkah atau algoritmenya benar, maka data-datanya kalau diganti gitu ya, datanya diganti ya, terus pakai langkah-langkah tadi, hasilnya terurut gitu ya. Nah, itu baru kita katakan sebagai algoritma gitu ya, yang menjawab pertanyaan. Atau yang langkah-langkahnya Renata ini kalau dipakai dengan data yang berbeda ya, apakah menghasilkan terakhirnya data yang terurut juga gitu ya. Nah, silakan Anda evaluasi ya. Nah, kalau saya lihat dari langkah yang Thomas tadi ya, kalau boleh memberikan masukan, tadi kan langkah-langkah Thomas isinya menukar ya, menukar nilai ya, menukar nilai ya, isi langkah-langkahnya. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan, mengapa pertukaran ini tidak ada syaratnya? Apakah setiap sepasang nilai ini pasti ditukar atau ada syarat pertukarannya gitu ya, seperti itu. Nah, terus apakah pertukarannya itu mutlak antara misalnya kalau ada 10 angka gitu ya, 10 nilai yang ditukarkan angka pertama dengan angka ke-10 ya, angka kedua dengan ke-8. Apakah berpasangan seperti itu ya? Atau gimana gitu ya? Nah, jadi kira-kira begitu ya. Nah, jadi bisa jadi kalau misalnya langkah-langkahnya tetap
langkah-langkahnya tanpa kondisi bersifat tetap menukarkan nilai tadi. Kalau kita mau mengurutkan dari kecil ke besar, ya, jangan-jangan yang sebelah kanan sudah kecil, yang sebelah kiri sebelah kiri nilainya sudah kecil, sebelah kanannya sudah besar, ditukar malah kebalik kan, seperti itu. Nah, jadi ini ya, memang gampang-gampang susah menyusun algoritma ini, gitu ya. Karena algoritma ini kalau dijalankan dengan nilai yang berbeda, gimana caranya hasilnya sama. Gitu ya. Nah, yang Renata, saya kebaca nih idenya ya, kebaca seperti kita mengurutkan pertama dari, kita kan waktu SD belajar ya, ada puluhan, ada nilai tempat ya, ada ratusan, kalau yang paling kanan satuan ya, satuan, sebelah kirinya puluhan, ratusan, ribuan. Nah, idenya adalah mengurutkan dari atau berdasarkan nilai tempat tadi gitu ya. Jadi dikelompokkan dulu nih idenya Renata ini gitu ya. Yang ribuan ribuan, yang ratusan ratusan, yang puluhan puluhan gitu ya. Lalu yang satuan satuan ya. Nah, yang ribuan ini nanti di dalamnya diurutkan berdasarkan nilai tempat keduanya, ratusannya gitu ya. Ratusannya lalu berikutnya adalah satuannya gitu ya. Nah, boleh juga nih ya idenya. Nah, di dalam ilmu komputer ya, algoritma yang seperti ini ada gitu ya, namanya bucket sort ya. Jadi bucket sort ini mengurutkan berdasarkan kelompok tadi gitu ya, seperti idenya Renata walaupun tidak sama persis gitu ya. Nah, itu tapi cara mengurutkan ini berlaku kalau nilainya integer, bilangan bulat ya. Tapi kalau misalnya nilainya bilangan real gitu ya, pecahan ada komanya, nah ini agak sulit memang ya. Tapi saya apresiasi ya, terima kasih banyak atas usaha teman-teman di sini ya menyusun langkah-langkah. Nah, ini memang harus dibiasakan ya. Karena nanti ketika Anda penelitian, Anda kan ada metode ya, metode penelitian. Nah, metode penelitian ini ya begini, algorithmic thinking ini ya. Anda bikin langkah-langkah, lalu Anda penelitian pakai langkah-langkah tadi gitu ya. Kalau langkah-langkah yang Anda susun salah, maka hasil penelitiannya salah gitu ya. Nah, itu algorithmic thinking juga ya. Apapun bidangnya, ketika Anda nanti skripsi menyelesaikan penelitian, ini harus dipakai. Oke, saya akan coba menyampaikan pengurutan versi saya ya, bukan versi saya sih, versi yang umum dipakai di bidang ilmu komputer. Saya mau share screen lagi. Kali ini saya mau share untuk coret-coret. Oke ya. Oke, ya. Saya menampilkan OneNote. Apakah muncul? Muncul, Pak. Muncul, ya? Oke, makasih. Muncul, Pak. Nah, ini adalah nilai-nilai yang tadi di slide yang akan diurutkan. Oke. Nah, salah satu strategi ya yang logik untuk mengurutkan nilai ya adalah yang akan coba saya tampilkan ya. Bentar, ini ada suara dari mana nih ya? Sebentar. Ada suara dari mana ya? Rihan, Pak. Siapa? Ini saya nggak ketemu nih yang ada suaranya. Mau di mute. Oh, dia sudah unmute, mute. Oh, oke. Maaf ya kalau saya mute ya. Oke, baik. Jadi ini ya idenya ya untuk mengurutkan. Jadi mengurutkan yang akan saya lakukan ya adalah mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ya, atau kalau istilah kerennya gitu ya, istilah kerennya adalah mengurutkan secara ascending gitu ya. Jadi ascending ini mengurutkan dari kecil ke besar. Kalau yang kita urutkan adalah nilai bilangan bulat, berarti nilai bilangan bulat positif, berarti mengurutkannya mulai dari yang terkecil ya, misalnya dari 0 sampai sekian gitu ya. Atau kalau yang diurutkan adalah nilai-nilai alfabet ya, dari A sampai Z gitu ya, katakanlah. Nah, ini ascending. Nah, lalu idenya apa ya? Idenya adalah ya, kalau bilangan yang terurut, kalau misalnya kita mengurutkan suatu daftar bilangan ya,
maka yang sudah pasti terjadi adalah apa kira-kira? Yang sudah pasti terjadi kalau kita mengurutkan secara ascending, bilangan yang paling kanan itu bilangan yang seperti apa menurut Anda? Tinggi. Yang tinggi ya, yang paling besar ya. Nah, jadi usaha yang harus saya lakukan adalah menargetkan ya bilangan yang paling besar itu ada di posisi paling kanan gitu ya. Ada di posisi paling kanan ya. Ini bilangan yang terbesar di antara ke-8 bilangan ini ya. Nah, jadi bilangan yang paling kanan adalah bilangan yang terbesar di antara ke-8 nilai. Lalu bilangan yang sebelah kirinya lagi ya, itu adalah bilangan terbesar juga ya. Tapi bilangan terbesar dari nilai dari 7 nilai ya. Nilai yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini terus kita lakukan untuk bilangan yang sebelah kirinya lagi, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi nanti otomatis setelah kita selesai dengan langkah-langkah ini, kita akan punya paling kanan adalah bilangan terbesar pertama, sebelah kirinya adalah bilangan terbesar kedua, sebelah kirinya lagi bilangan terbesar ketiga, sebelah kirinya lagi bilangan terbesar keempat, dan seterusnya ya. Hingga yang paling kiri adalah bilangan terbesar ke-8 atau bilangan terkecil ya. Nah, saya akan coba lakukan langkah ini ya. Ini biar biar agak enak merujuk ke nilai-nilai ini, saya akan kasih indeks gitu ya. Saya akan kasih nomor bilangan ini. Jadi ini bilangan pertama, bilangan kedua, lalu bilangan ketiga, bilangan keempat, bilangan kelima, bilangan keenam, bilangan ketujuh, bilangan ke-8. Oke, langkah-langkahnya cukup sederhana ya. Ini idenya sederhana ya. Yang saya lakukan adalah membandingkan ya pasangan-pasangan bilangan ya, mulai dari kiri ke kanan ya. Jadi pasangan bilangan itu bilangan 1 berpasangan dengan bilangan 2 ya. Lalu bilangan 2 berpasangan dengan bilangan 3. Lalu bilangan 3 berpasangan dengan bilangan 4 ya. Jadi bilangan yang kiri berpasangan dengan sebelah kanannya ya. Nah, lalu setelah dibandingkan ya, lalu kita perbaiki perbaiki posisinya ya. Kalau yang namanya ascending ini kan artinya bilangan yang misalnya simbol nilai bilangannya adalah A ya. Bilangan yang ke AI gitu ya, A ke I gitu ya. Itu mestinya kalau ascending itu kan kurang dari atau sama dengan AI plus 1 gitu ya. Artinya bilangan yang sebelah kiri itu harus lebih kecil atau sama dengan yang sebelah kanan. Nah, ini agar terpenuhi syarat terurut secara ascending gitu ya. Jadi misalnya 2 yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya 3. Nah, ini kan kurang dari ya. Tapi kalau begini ya, nah ini tidak memenuhi syarat ini gitu ya. Jadi ini harus ditukar. Kalau ada bilangan yang sebelah kirinya 3, sebelah kanannya 2, berarti ini harus dipertukarkan. Ya 2, 3 gitu ya, sehingga terpenuhi syarat ini. Nah, jadi itu yang akan dilakukan. Jadi kita bandingkan dua bilangan, setiap pasang bilangan, lalu cek ini terpenuhi tidak ya, kurang dari sama dengan ini terpenuhi tidak. Kalau tidak, maka harus ditukar gitu ya, di swap ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari posisi bilangan terkiri ya. Anda bantu ya, silakan buka mic-nya ya biar bisa bantu saya ya. Kita bandingkan bilangan pertama dan kedua ya. Apakah kedua bilangan ini sudah memenuhi kriteria terurut? Artinya yang kiri lebih kecil daripada yang besar? Sudah, Pak. Sudah ya, ya. Pak. Jadi oke, sudah nggak ada masalah ya. Jadi ini bilangan 1, 2 tidak dipertukarkan. Ini saya copy lagi ya. Oke. Nah, jadi ini biar cepat begini ya. Nah. Oke, jadi ini tidak kita pertukarkan ya. Jadi bilangan
1 dan 2 tidak masalah ya. Oke, ini saya kasih jarak biar agak ada spasi ya. Oke, berikutnya saya cek lagi pasangan bilangan berikutnya ya. Ya, ini bilangan kedua dan ketiga ya. Kira-kira gimana nih posisinya? Apakah sudah benar atau ada yang salah nih posisi 2 dan 3 ini? Ada yang salah. Ada yang salah. Tidak memenuhi. Nah, tidak memenuhi ya, jadi harus diapakan? Ditukar. Balik. Tukar ya, dibalik. Ya, ini kalau saya tukar, saya kasih panah begini ya. Oke, saya tukar ya. Nah, saya tukar, saya tulis di bawahnya. Ya. Jadi yang ditukar adalah bilangan kedua dan ketiga ya. Jadi 99 ke sini ya. 34 ke sini. Oke. Oke ya. Nah, berikutnya saya akan membandingkan bilangan ketiga dengan keempat pasangan berikutnya ya. Ini dengan ini ya. Apakah ada masalah? Banyak. Ada ya. Salah, Pak. Nah, jadi langsung aja Anda katakan ya kalau ini perlu ditukar atau tidak gitu ya. Nah, ini perlu ditukar atau tidak? Tukar, Sip, Pak. Ya. Kita tukar ya. Kita tukar ya. Yang 99 dengan 45. Oke. Oke, ini mau saya agak bermasalah. Oke, 99 pindah ke 45 dan 45 pindah ke tempatnya 99. Oke. Nah, sehingga kita lihat nih ya, 99 ini semakin bergeser ya. Oke, berikutnya kita bandingkan nilai keempat ke 5. Oke ya, 90 dengan 13. Tukar tidak? Tukar. Tukar ya. Sip. Tukar ya, sehingga saya harus copy lagi ini ya. Paste ke bawah. Lalu saya tukar 99 dengan 13. Ke sini dan ini ke sini. Oke ya. Berikutnya ya, membandingkan nilai pasangan selanjutnya ya. Yakni 99 dengan 2 ya. Tukar dong ya, karena ini jelas-jelas terbalik ya. Oke. Tadi saya agak bermasalah dengan pointernya. Oke. Oke, ini saya ambil lagi untuk ditukar 99 dengan 2. Oke. Nah, oke ya. Next ya. Adalah membandingkan 99 ya, pasangan berikutnya 99 dengan 9. Tukar nggak? Tukar ya, tukar ya. Oke, ya. Ini ditukar. Ini ditukar ya. Gitu ya. 99 ke posisi 9 dan 9 posisi ke 99. Tukar 4. Oke. Oke. Nah, lalu yang terakhir ya, yang terakhir membandingkan 99 dengan 22 ya. Bilangan ke-7 dengan ke-8. Ya. Tukar kan ya, tukar ya. Nah, kita lakukan pertukaran itu ya. 22 pindah ke sebelah kiri dan 99 pindah ke sebelah kanan. Nah, ya. Sudah ya, kita tidak ada yang bisa dibandingkan lagi karena sebelah kanannya sudah nggak ada nilai lagi. Oke ya. Nah, dari sini kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan?
Kesimpulannya apa? Ini yang saya kasih kotak merah. Yang gimana ya, silakan. Angka yang besar lama-lama geser ke kanan. Nah, betul ya. Jadi kita lihat pergerakan angka 99 ini ya. Angka 99 ini dia bergeser terus ke kanan ya, seiring dengan perbandingan dan pertukaran yang kita lakukan ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, di antara 8 nilai ini ya, angka yang paling ujung, angka ke-8 ini sudah fix ya, adalah angka yang terbesar ya. Nah, kalau yang sebelah kirinya apakah sudah terurut? Yang sebelah kirinya? Belum ya, masih berantakan ya susunannya. Nah, apakah Anda punya ide ya agar bilangan yang sebelah kirinya itu terurut berdasarkan langkah-langkah yang saya lakukan tadi? Nah, idenya sama kayak tadi. Gimana caranya? Dimulainya dari kanan, Pak. Dimulainya dari kanan. Dari 22 maksudnya? Iya. Oke, atau ada ide yang lain? Sama kayak tadi langkahnya, gitu ya. Tapi ada bedanya. Nah, kira-kira gimana? Oke, ya. Nah, jadi ya, untuk memperbaiki urutan nilai-nilai yang lainnya, ya kita lakukan sama kayak tadi langkah-langkahnya, ya. Tapi ya, jadi kita ulangi lagi nih, membandingkan pasangan-pasangan nilai ini dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan, ya. Tapi tidak sampai ujung, ya, tidak sampai nilai ke-8. Kenapa? Karena yang ini sudah oke, ya, sudah fix. Kita lakukan perbandingan hanya dari yang pertama sampai yang ke-7, ya. Nah, harapannya nanti yang nilai ke-7 ini adalah nilai terbesar kedua, ya. Kalau kita kan manusia gampang lihatnya ya, manusia lihat gampang gampang lihatnya. Angka terbesar kedua setelah 99 adalah berapa? 45 ya. Jadi harapannya 45 itu nanti akan tersimpan di di posisi ke-7 ini ya. Kalau posisi ke-8 kan sudah oke, ya. Nah, sekarang kita lakukan ya langkah-langkahnya. Ini saya kopikan lagi ya. Ya. Saya mau buatnya di bawahnya aja ya. Sini ya. Oke. Nah, yang ini kan sudah fix ya. Jangan diotak-atik lagi nih yang sebelah kanan ini ya. Yang sebelah kanan ini sudah fix posisinya ya. Nah, sekarang kita lakukan lagi langkah-langkah kayak tadi gitu ya. Bandingkan dari kiri ke kanan ya. 10 dengan 34, posisinya gimana? Tukar ya. Ya, tukar. Oke. Oke, kita tukar ya. Oke, ya. Oke, nah berikutnya kita bandingkan pasangan angka ke-2 dan ke-3 ya, 34 dengan 45 ya. Apakah ditukar? Tidak. Tidak ya, tidak. Oke. Tidak, Pak. Jadi ini saya copy, tidak ada yang berubah ya. Oke, nah berikutnya ya. Membandingkan angka ke-3 dengan ke-4. Ya. Apa ditukar? Tukar. 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 Ya. Oke, ditukar ya. Ditukar. Oke ya. Nah, sehingga geser ya. 13 ke kiri, 45 ke kanan. 45, 13. Oke, ya. Oke, next ya. Berikutnya 45 dengan 2 ya. 45 dengan 2. Tukar tidak?
Tukar, ya. Tukar. Tukar, ya. Kita tukar. Oke. Ini ke sini. Oke. Oke. Selanjutnya, ya. 45 dengan 9, ya. Jadi setiap pasangan kita bandingkan, ya. Tukar kan ya, tukar, ya, karena posisinya bermasalah, ya. Kita tukar. Terus, yang di-cut, yang di-copy. Nah, lalu geser 45 ke sebelah kanan, ya. 9 ke sebelah kiri. Oke, ya. Nah, ingat ya. Oke, berikutnya kita bandingkan 45 dengan 22. Tukar tidak? Tukar. Tukar, ya. Kita tukar. Oke. Ini agak Oke, maaf agak lama nuker-nukernya. Oke, ini ke sini, ini ke sini. Oke. Nah, lalu apakah kita harus membandingkan 45 dengan 99? Tidak. Tidak ya, karena tadi di awal saya bilang ya, 99 ini jangan diganggu lagi. Ini sudah fix posisinya ya. Nah, sekarang selain 99, kita juga sudah punya posisi yang fix untuk nilai 45 ya. Jadi 45 ini adalah terbesar yang kedua setelah 99 ya. Nah, jadi kita sudah punya dua nilai yang urutannya sudah benar, yakni 45 dengan 99. Ini tidak diutak-atik lagi nih dua nilai ini ya yang saya beli kotak merah ini. Nah, menurut Anda berikutnya langkah yang dilakukan apa? Sama, tapi 45 sama 99 yang nggak usah dihitung. Iya, jadi sama kayak tadi ya, mulai dari kiri ya ke kanan ya, tapi jangan sampai mengubah nilai 45 dengan 99. Jadi kita melakukan perbandingan hanya sampai nilai ke berapa ini? Ke 6 ya. Nilai ke 6 ya. Nah, nanti yang di posisi 22 ini harusnya angka berapa nih? 34 ya. Nah, nanti akhir dari langkah berikutnya ya. Urutan langkah berikutnya adalah nanti di sini 34 ya. Oke ya. Nah, ini saya tidak usah mengulangi ya langkah-langkah melakukan kembali langkah-langkah tadi ya. Nah, Anda bisa coba ya lakukan step-step tadi ya. Nah, nanti pada akhirnya ya 34 ini akan bergeser ya, akan bergeser terus ya berdasarkan perbandingan tadi masuk ke posisi ke-6 ya, menggantikan 22 ini ya. Nah, kalau ini sudah fix ya. Nah, langkah berikutnya adalah untuk posisi kelima gitu ya, yang ini ya. Dan seterusnya sampai tinggal satu angka ya. Kebayang ya langkah-langkahnya ya. Nah, cara mengurutkan seperti ini ya, cara mengurutkan seperti ini di dunia ilmu komputer ya dikenal sebagai bubble ya, bubble sort ya. Jadi namanya bubble sort ya. Bubble itu apa? Bubble itu kan gelembung ya. Nah, jadi idenya kalau kita pakai sabun ya, mencuci atau apa gitu ya, kan suka ada gelembungnya ya. Nah, gelembungnya ini kalau gelembungnya semakin besar gitu ya, maka dia semakin cepat naik ya, semakin cepat terbang ya. Nah, ini juga kira-kira begitu ya. Ibaratnya angka yang besar ini adalah gelembung yang besar, maka dia akan terbang ya, dia akan bergerak ke atas gitu ya. Nah, lalu setelah itu jadi ini 99 gelembung yang besar, lalu setelah itu ada gelembung yang lebih kecil lagi 45 ya. Nah, 45 ini dia terus bergerak ya, nilai 45 ini ya.
dia bergerak ya terus ke atas, tetapi tidak di atasnya 99 ya, dia di bawah 99. Nah, ini bubble sort ya. Nah, itu langkah-langkahnya tadi ya. Nah, langkah-langkah tadi kalau kita coba tuliskan ya dalam bentuk algoritmenya gitu ya, step-nya gitu ya. Nah, ini saya pakai yang ini aja ya. Jadi langkah-langkah tadi ya, kalau misalnya saya coba tulis dalam kata-kata ya, yang disebut algoritma tadi ya, langkah-langkah ya, maka ini versi saya kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi inputnya adalah bilangan ya, bilangan sejumlah n ya. Lalu outputnya nanti ya adalah daftar bilangan yang telah terurut gitu ya. Nah, prinsip kerjanya adalah menempatkan bilangan terbesar dalam daftar sepanjang n ya pada posisi ke n. Jadi nilai yang paling kanan adalah nilai terbesar. Sebelah kirinya nilai terbesar kedua. Sebelah kirinya lagi nilai terbesar ketiga dan seterusnya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Nah, ini agak-agak mirip gayanya dengan gaya bahasa pemrograman gitu ya. Jadi dalam apa namanya algoritma yang saya tuliskan ini saya buat dulu ya wadah-wadah yang diperlukan ya atau variabel ya. Jadi kalau tadi memasak mie ya kita butuh variabel sebenarnya wadah untuk menampung mie ya, mangkok dan panci tadi. Nah, kalau di sini saya butuh nilai untuk menampung angka ya, katakanlah I dan J ya. Nah, lalu isi I dengan 1 ya, lalu di sini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ya. Nah, nanti Anda karena waktu kita sudah habis ya pukul 9.40. Nah, nanti ini bisa saya share terus Anda tes benar nggak nih ya langkah-langkah ini bisa mengurutkan angka-angka tadi gitu ya. Bisa menurutkan angka-angka tadi. Nah, di sini ada tulisan AJ gitu ya. Jadi AJ ini maksudnya adalah kita membaca daftar nilai A, terus kita ambil urutan nilai yang ke J gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya angka ya 135 ya, maka ini adalah angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Jadi kalau saya bilang A2 gitu ya, ini maknanya adalah 3 gitu ya. Nah, jadi Anda lakukan ini, benar nggak dia akan mengurutkan angkanya. Nah, selain bubble sort di dalam ilmu komputer ya, sorting ini tadi ya banyak jalan menuju Roma. Selain bubble sort ya banyak algoritma mengurutkan yang lain ya. Ada yang namanya insertion sort gitu ya. Ada yang namanya selection sort ya dengan prinsip yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang namanya selection sort, ada yang namanya merge sort gitu ya. Ada yang namanya quick sort ya. Tapi tujuannya sama, mengurutkan bilangan. Nah, itulah tadi muncul istilah banyak jalan menuju Roma. Oke. Baik, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Ada yang ingin disampaikan dulu sebelum saya akhiri? Saya kira cukup ya, karena Anda juga khawatirnya ada agenda lain. Dengan demikian, saya tutup kelas hari ini. Ya, terima kasih atas partisipasinya selama diskusi. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.